Sebenarnya Petrus tidak mendengarkan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ia hanya mendengarkan keinginan diri sendiri. Itu sebabnya Yesus menegur dengan keras dengan mengatakan akan penyangkalan yang tidak lama lagi justru akan dilakukan Petrus. Bahkan disebutkan bahwa hal itu akan terjadi sebelum ayam berkokok, yang menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terjadi segera setelah pernyataan Petrus. Pengalaman Petrus mengingatkan kita bahwa bersemangat mengikuti Tuhan sangat penting dan baik, tetapi semangat itu tidak dilontarkan dalam kata-kata yang tepat, yang cepat kita ucapkan tanpa pemahaman lebih dalam. Kata-kata yang kita sampaikan sepatutnya seturut dengan tindakan kita. Tanpa kesesuaian dengan tindakan, perkataan justru kerap menghancurkan kita sendiri karena tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Amin. Oke, pagi ini sudah saat teduh. Udah, Mi. Kita tuh harus rajin bersaat teduh karena firman Tuhan itu menuntun hidup kita. Kamu itu tidak boleh bohong, harus jujur ya. Kamu kan sekarang belajar PJJ, guru nggak ada, tapi kamu itu nggak boleh nyontek. Iya, Mi. Karena Tuhan itu melihat apa yang kamu lakukan, walaupun mami nggak lihat, orang lain pun nggak lihat. Iya, Mi. Pokoknya kayak hidup kita itu harus bergantung pada firman Tuhan. Seperti kayak pelita tadi pagi yang mami baca, mengingatkan tentang Petrus. Iman dengan perbuatan itu harus sejalan. Kita tuh bersyukur loh, kayak dikasih pandemi aja kita masih bisa diberkati sama Tuhan. Ingat gak cerita janda miskin yang memberikan persembahan itu? Nah, apalagi kita yang diberkati, kayak kita harus benar-benar bisa memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain, kayak karena kita sangat begitu diberkati sama Tuhan. Ngerti nggak, Kay? Ya, Mi, Kay selalu ikutin Mami. Ya udah, kamu jangan lupa PJJ. Tugas dari guru semua dikerjakan dengan baik ya. Ya udah, Mami kerja dulu ya. Ya, Mi. Tuhan berkati. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Vivi. Ini Pak Heri ya? Iya Bu. Bu Vivi, saya jadi order ya barangnya untuk acara kantor saya. Oh, siap Pak. Sudah disetujui sama bosnya? Iya sudah. Tapi gini Bu Vivi, Kenapa Pak? Ibu bisa bikin 2 bon nggak? Jadi 1 bon yang saya kasih ke bos, nominalnya naikinlah 50%. Untuk bon yang saya bayarkan ke Ibu, ya harga normal gitu. Bisa nggak Bu? Bu, gimana? Maklum Bu, lagi pandemi gini, saya juga tunjangan dikurangin dari kantor. Saya nggak bisa punya tambahan lain. Padahal kebutuhan keluarga nggak bisa dikurangin. Kalau Ibu nggak bisa bikin 2 bon, saya order ke toko lain aja deh. Jangan gitu dong Pak. Bapak kan udah sering ngambil barang selalu dari toko saya. Saya juga kena dampak pandemi loh Pak. Kalau orderan semakin berkurang, gimana saya mau bayar pegawai? Iya, makanya bisa nggak Bu? Saya tahu sih Bu orang Kristen, makanya saya tanya duluan nih, bisa nggak Bu? Bisa lah Pak. Yang begini bisa diatur. Nggak usah bawa-bawa agama deh. Nanti saya siapin yang Bapak minta ya. Oke Bu, kalau sudah siap saya tinggal transfer uang DP-nya ya. Nanti kita lanjut bicara lewat WA aja ya. Baik Pak, selamat pagi. Mi, itu ada yang ketok pintu. Coba lihat siapa yang datang, Kay. Mi, itu Bu RT, katanya Mami belum bayar arisannya tuh 3 bulan. Ih, macam-macam aja. Bilang aja Mami belum pulang. Tapi tadi Kay udah bilang tunggu sebentar, kan artinya mau panggil Mami. Ih, bilangin aja. Kirain Kay Mami belum pulang gitu. Kay ngebohong dong.
Gak apa-apa ngebohong sekali-sekali. Kok nggak ngerugiin orang lain kok? Tapi kata mami anak Tuhan gak boleh bohong. Anak kecil. Udah sana. Ih mami, lagian ngapain sih mami ikut arisan kok gak bisa bayar? Cepetan sana, nanti Bu RT-nya curiga loh. Duh, habis nonton drakor Penthouse kok malah jadi nggak ngantuk ya. Padahal udah 3:30. Buka-buka HP dulu. Ini grup cross ngobrolin apa ya? Dari pagi belum dibuka sampai ratusan chat begini. Jadi malas bacanya. Oh, ada yang sakit. Wah, ada yang kena musibah. Oh, ada juga kartu tekad misi dari gereja. Duh, duit lagi dong. Nanti aja deh. Duit yang orderan bulan ini mau saya tambungin, mau buat jalan-jalan. Kalau nanti Kesia libur PJJ, kita mau jalan-jalan ke Labuan Bajo. Lihat foto-foto Cipina waktu di Labuan Bajo di Facebooknya bagus-bagus banget. Jadi kepengen ke sana. Udahlah, nanti lagi aja bagi-bagi berkatnya setelah puas kita jalan-jalan. Yohanes 18 ayat 17 berkata, "Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, 'Bukankah engkau juga murid orang itu?' Jawab Petrus, 'Bukan.'" Saudara, Mokhtar Lubis pernah menulis buku berjudul Manusia Indonesia, sebuah pertanggungjawaban. Buku tersebut terbit tahun 1977. Mokhtar Lubis menulis secara jujur dan menghadirkan cermin yang memperlihatkan wajah asli kita orang Indonesia. Ternyata sampai sekarang pun menurut saya wajah kita belum berubah. Buku ini sudah ditulis 40 tahun yang lalu. Saudara, di buku tersebut diuraikan sifat atau ciri dari manusia Indonesia. Ada banyak ciri sebetulnya. Ya, ciri pertama menyebutkan ya manusia Indonesia itu hipokrit atau munafik. Yang kedua, enggan bertanggung jawab. Yang ketiga, feodal. Yang keempat, percaya tahyul. Yang kelima, artistik. Yang keenam, watak yang lemah, kurang kuat mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Nah saudara, dari keenam ciri utama tersebut hanya ciri kelima yang bersifat positif. Saudara, tentu Mokhtar Lubis punya pertimbangan kenapa meletakkan munafik sebagai ciri pertama. Menurut dia, munafik tersebut antara lain terwujud pada perkataan yang berbeda dengan perbuatan, atau kalimat bebasnya bisa digambarkan lain di mulut, lain di hati, atau hanya di mulut saja. Rupanya ini pun terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, terjadi di antara para muridnya, ya, yaitu Petrus. Kita tahu Petrus seorang yang suka ngomong, ya, apapun selalu ada tanggapan, ya, omong besar, ya. Petrus pernah berjanji setia sampai mati demi Tuhan Yesus. Ternyata gagal memenuhi janji itu. Belum 1 hari berlalu dari saat dia berjanji dia rela mati, ternyata dia telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saudara, Petrus begitu tergoncang imannya. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Yesus, sebab itu dia tetap mengikuti dari jauh. Maka datanglah pernyataan yang menakutkan dia, datang dari seorang gadis muda yang hanyalah seorang hamba rendahan, yaitu bahwa Petrus juga adalah pengikut Yesus dari Galilea. Pernyataan ini tidak ditanyakan oleh seorang tentara bait suci, juga tidak ditanyakan oleh seorang pemimpin agama atau salah satu dari para imam kepala. Pertanyaan itu ditanyakan oleh seorang hamba perempuan yang tidak begitu pengaruh apapun. Tetapi Petrus begitu gemetar dan takut. Dia takut ditangkap, dia takut dihukum, dia takut mengalami
apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Maka dia segera menyangkal dengan keras apa yang dikatakan perempuan itu. Ternyata penyangkalan itu tidak menolong Petrus. Tetapi kita lihat perempuan ini begitu giat menyebarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa Petrus salah satu dari murid Tuhan Yesus. Makin banyak orang mulai mendengar perempuan itu. Maka Petrus bersumpah bahwa dia tidak kenal Tuhan Yesus. Inilah penyangkalan yang kedua. Nah, untuk menyelamatkan diri, maka Petrus menggunakan sumpah dengan mengutuk. Dia mengutuk untuk menguatkan sumpahnya. Dia mengucapkan sumpah yang siap menerima kutukan berat dari Tuhan. Ya, seandainya dia berdusta, dia siap untuk menerima kutukan Tuhan. Dia tidak lagi takut Tuhan yang akan mengutuk jika dia berbohong. Dia lebih takut orang banyak kalau mereka tidak percaya kebohongannya. Setelah penyangkalan ketiga yang dilakukannya dengan sumpah sambil mengutuk diri, Petrus mendengar ayam berkokok. Inilah tanda dari Tuhan Yesus. Inilah tanda bahwa Petrus telah menyangkal, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melupakan dia. Tuhan Yesus tahu keadaan Petrus. Tuhan Yesus sudah mendoakan sebelumnya. Dan Tuhan Yesus membuka diri untuk mengampuni Petrus. Petrus baru sadar dia hanyalah seorang penakut, pengecut yang mencari aman demi diri sendiri dan memutuskan untuk menyangkal Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, sering kita pun melakukan hal yang demikian saat kita terdesak. Saat kita merasa segala sesuatu tidak bisa kita pegang. Saat itulah kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman kita. Seringkali kita mengajar anak kita harus melakukan ini dan itu, tetapi tatkala orang tidak melihat, kita hanya sendirian, kita pun melakukan hal yang demikian. Seperti Petrus, Tuhan Yesus ada di dalam istana sedang diadili, dan dia di luar, dia menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, biarlah Tuhan menolong setiap kita. Kalau kita jatuh pada saat ini, kita bisa kembali kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Dan biarlah kita tetap ingat kita adalah murid Tuhan. Kita harus menjaga integritas kita. Integritas iman kita. Dalam keadaan apapun, kita tidak pernah menyangkal Tuhan. Dalam keadaan baik, tidak baik pun, sakit, ataupun sulit apapun, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
ku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia.